Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas 4 saham, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu. Lalu di tengah-tengah video akan ada suara batuk atau bersin, jadi harap dimaklumi karena kebetulan lagi tidak terlalu sehat. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Dewi. Saham Dewi pada closing perdagangan hari Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 2,53% dengan high-nya berada di area 328, di mana area resistennya sendiri berada di 330. Saham Dewi teman-teman kalau diperhatikan secara saksama dari kisaran tanggal 5 April ya, atau setidaknya sudah 1,5 bulan, posisinya sebenarnya sideways aja teman-teman, dengan range dari 300 sampai 330. Beberapa waktu yang lalu kita sempat analisa Dewi dan kita menyarankan beli dekat-dekat area 300. Dengan catatan tidak breakdown dari area 300 ya teman-teman. Dan kalau bisa naik sampai ke area resisten setidaknya ada sekitaran 10%. Berlaku untuk breakout dan juga breakdown. Kalau misalnya berhasil breakout dari 330, potensinya naik ke 364. Kalau ternyata dia gagal break lalu turun lagi ke area 330, sebenarnya menarik untuk buy on weakness dengan stop loss di bawah area 300. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout bisa nunggu dulu ya. Terkonfirmasinya break area 330. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness tentu bisa nunggu dulu karena posisinya sekarang lebih dekat dengan area resisten. Kalau kita sedikit perkecil ataupun perbesar time frame ya teman-teman, bisa kita lihat bersama bahwa Dewi ini adalah salah satu saham yang baru IPO, walaupun sudah dari tahun lalu ya, belum lama IPO-nya. IPO-nya sekitar bulan Juli ya, 2022, jadi belum ada 1 tahun. Dan area all time high-nya itu berada di 394. Jadi harusnya kalau bisa breakout dari 330, lalu naik ke kisaran 360, 364, ada potensi untuk kembali setidaknya menyentuh ke area all time high 394. Jadi kalau teman-teman merasa saham Dewi menarik, silahkan diperhatikan, dan kalau dikasih kesempatan turun dekat-dekat 300 bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saham Avia. Saham Avia. Saham Avia teman-teman pada closing perdagangan hari Jumat ditutup mengalami kenaikan 1,45%. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak sangat baik ya. Dimana beberapa waktu yang lalu sempat breakout dari area 685. Dimana setelah breakout dari 685 di tanggal 12 Mei, maka Avia mengkonfirmasi sebuah pola yaitu rounding bottom. Dimana rounding bottom ini berpotensi naik ke area 810. Tetapi pada saat proses kenaikannya tidak langsung berjalan lurus dan terpantau. Beberapa hari kemudian ya sempat turun juga ke area support, dimana area supportnya kita taruh di 685, 670. Pada tanggal 16 Mei, low-nya di 665, harusnya 870-nya kena, dan sekarang closing-nya di area 700. Harusnya masih menarik ya teman-teman, karena ketika turun juga cuma ada satu candle merah dan volume tidak terlalu besar, dan kemarin sudah kembali diisi kembali. Harusnya masih cukup menarik teman-teman. Dengan area resisten terdekat adalah uji area 730 dulu, setelah itu kalau bisa breakout potensinya ke 810. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness dekat-dekat area 685, 670 harusnya menarik untuk bisa dimanfaatkan buy on weakness. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI salah satu saham blue chip yang bergerak sangat baik ya teman-teman. Ketika blue chip yang lain mengalami koreksi, dalam hal ini Big Banks ya dan beberapa saham lainnya, ASI terpantau masih cukup kuat ya. Bahkan kemarin ASI sempat naik 2,37%.
berhasil menutup area gap yang ditinggalkan pada waktu ex-date dividend ya. Waktu ex-date dividend, ASI dari area 6.600 turun sampai kisaran area 6.050 dan dalam waktu yang sangat singkat sudah kembali berhasil naik nutup gap ke 6.550. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 6.275 harusnya untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya ASI kembali melanjutkan penguatannya, resisten terdekat di 6.700. Dan kalau misalnya 6.700-nya kembali break, sangat bagus ya teman-teman. Karena bisa membuat sebuah pola besar yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah area right shoulder-nya di mana low-nya dikasih turun sampai 6.050 dan yang di sebelah sini adalah left shoulder-nya. Tentu inverted head and shoulders ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan cara berhasil break dari 6.700 dan closing di atas area tersebut. Sehingga kalau 6.700-nya bertahan dan terkonfirmasi inverted head and shoulders, harusnya ada potensi naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kalau kita ukur aja dari low yang ada di sini, kurang lebih dari area 5.200 lalu naik sampai kisaran 6.700. Ada kurang lebih 1.500 poin ya. Jadi kalau ada 1.500 poin ke atas dari 6.700 harusnya masih sangat menarik untuk saham ASI. Jadi silakan teman-teman pantau kalau mau buy on weakness. 6275, 6.200 harusnya menarik untuk buy on weakness. Kalau mau buy on breakout boleh nunggu break dari 6.700. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MAPI. Saham MAPI teman-teman pada closing perdagangan hari Jumat ini ditutup melemah 1,76%. Kembali masuk ke area supportnya teman-teman, di mana area supportnya kita letakkan di area 1680 sampai 1625. Area support sekaligus neckline daripada rounding bottom yang berhasil di break beberapa waktu yang lalu. Kalau ternyata area 1625-nya jebol, tentu kita akan pantau kembali bagaimana pergerakan saham MAPI ke depannya. Walaupun memang secara penurunan 3 hari terakhir, penurunannya cukup didukung dengan volume ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang udah cuan tentu harus dijaga cuannya supaya tidak kembali diambil oleh market. Sebenarnya kalau bisa melanjutkan kenaikannya ada potensi ke area 2000. Tapi kita akan fokus pada pergerakan-pergerakan yang akan terjadi. Kita akan ngikutin market aja. Kalau break dari 1625 ya kita akan lihat lagi bagaimana pergerakan-pergerakan MAPI selanjutnya. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa MAPI adalah salah satu saham uptrend ya teman-teman. Pergerakannya cukup bagus. Jadi sebenarnya ketika dikasih kesempatan buy on weakness itu sangat-sangat menarik untuk buy on weakness karena teman-teman lihat posisinya tuh sekarang all time high. Jadi dari tahun 2020 bahkan low-nya di area 420 sekarang sudah 1600-an. Jadi harusnya udah naik sekitar 4 kali lipat. Jadi harusnya menarik kalau dikasih kesempatan koreksi untuk buy on weakness dan mengoleksi saham MAPI. Jadi silahkan dipantau ya teman-teman untuk area support dan resistennya. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari saham Dewi, ASI, Avia, dan MAPI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Silahkan dilakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.